hidup akan semakin sukar. Mereka berkata, celakalah kita. Ternyata Allah berhak mengatur ciptaan seluruh miliknya sepenuhnya. Siapakah manusia sehingga boleh merasa sombong dengan meragukan keberadaan dan kebenaran Tuhan? Rencananya tidak bisa dibatalkan dan selalu yang terbaik untuk umatnya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, tak terasa hari ini kita sudah masuk kepada hari yang baru, bulan yang baru, yaitu di bulan September. Kita percaya pertolongan Tuhan akan semakin nyata di dalam hidup kita, dalam menjalani hari-hari kita dan juga di bulan ini bahkan tahun ini. Dan oleh karenanya saat ini kita juga akan disapa oleh firman Tuhan untuk menguatkan kita dan meyakinkan iman kita untuk percaya. Maka marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan hari ini menyapa kita dari kitab Yesaya, Nabi Yesaya 45 ayat 12 dikatakan demikian. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Allah berkata, untuk sesaat aku menyembunyikan wajahku dari engkau. Itu adalah ungkapan karena Allah kecewa atas ketidaksetiaan umatnya. Tuhan membiarkan umatnya terbuang di Babel. Tujuannya adalah agar mereka semakin menyadari siapa Tuhan. Di pembuangan, mereka melihat bangsa Babel menyembah bintang-bintang dan cakrawala. Sementara Tuhan adalah pencipta langit dan bumi, serta segala isinya termasuk bintang. Tuhan pula yang memberi perintah kepada seluruh cakrawala, bulan, bintang, dan segala sesuatu. Itu menunjukkan bahwa Allah yang kita kenal itu lebih berkuasa dari segala ilah atau kekuatan yang ada. Maka adalah kesalahan besar jika umat meninggalkan Tuhan dan mencari ilah lain. Sungguh tak dapat dibandingkan, sebab tidak ada yang lebih berkuasa dari Tuhan. Maka siapakah manusia sehingga boleh merasa sombong dengan meragukan keberadaan dan kebenaran Tuhan? Mempercayai semua rancangan Allah adalah respon yang paling tepat dari orang-orang beriman. Sebagaimana yang dialami oleh umat Israel di dalam nas ini, di mana Allah menyatakan kehendaknya dengan mengurapi Raja Kores. Dia raja yang tidak mengenal Tuhan sebagai alatnya untuk membebaskan Israel dari pembuangan. Awalnya umat mengalami kecemasan sebab mereka pikir hidup akan semakin sukar. Mereka berkata, celakalah kita. Ternyata Allah berhak mengatur ciptaan seluruh miliknya sepenuhnya. Rencananya tidak bisa dibatalkan dan selalu yang terbaik untuk umatnya. Maka Tuhan pun berkuasa untuk mengatur dan memakai Raja Kores tadi untuk membebaskan umat Israel dari Babel. Maka saudara-saudari, jika kita percaya kepada Tuhan, sesungguhnya tidak ada lagi yang perlu diragukan. Tuhan mampu memakai siapa saja, bahkan merubah segala sesuatu untuk mewujudkan rencananya. Tuhan itu berdaulat, Tuhan itu berkuasa dan penuh hikmat. Maka patutlah kita tunduk untuk mempercayainya. Saudara-saudari, apa yang Allah lakukan untuk umatnya dahulu juga berlaku untuk umatnya sekarang, saat ini. Ingat bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Demikian Paulus katakan dalam Rom 8 ayat 28. Amin. Terima kasih Allah Bapa, Engkaulah pencipta langit dan bumi. Dan karena kekuasaan-Mu yang berdaulat itu, seluruh isi bumi
haruslah tunduk di hadapan-Mu. Dan manakala ada sesuatu yang di luar pikiran kami, bahkan di luar kendali kami, saat perasaan kami mengatakan bahwa akan ada kecelakaan, bahwa kami tidak mampu untuk menghadapinya, menyelesaikannya, tetapi Tuhan berkuasa, sebab Engkaulah yang mengendalikan seluruh bumi ini. Maka biarlah kami hanya tunduk kepada Engkau, Pencipta dan yang Maha Kuasa. Dalam berbagai hal yang akan kami lakukan di dalam kehidupan ini, Tuhan telah memberikan pengetahuan, tapi janganlah kami mengandalkan pengetahuan itu. Tuhan juga memberikan harta benda, tapi janganlah kami mengandalkan itu pula. Tapi biarlah kami tunduk kepada hikmat yang dari Tuhan, sebab apa yang Engkau tentukan itulah yang terbaik bagi umat-Mu. Hari ini, dalam berbagai aktivitas yang kami lakukan, biarlah kami sungguh-sungguh percaya bahwa kehendak-Mu lah yang harus terjadi. Dimuliakanlah nama-Mu, karena Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Saudara-saudara, tetap semangat dan hiduplah dalam damai sejahtera yang dari Tuhan. Shalom.